Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, kali ini saya akan coba kembali berbagi dengan adik-adik kami peserta Simawa Poltekkes. Nah, di video kali ini saya akan coba kembali berbagi dengan adik-adik karena begitu saya buatkan video ini juga masih ada juga yang penuh pertanyaan dan mungkin sebagian ada yang juga tidak menonton habis videonya sehingga dia berulang-ulang menanyakan hal-hal yang sama. Nah, ini menjadi bahan yang perlu adik-adik ketahui. Disarankan sebenarnya dipahami dulu informasi yang ada di share di dalam video, baru kemudian menanyakan, karena sebagian pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab di berbagai video yang sudah saya buatkan di sebelumnya. Jadi tetap juga masih muncul pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nah, jadi bagi adik-adik kami yang bergabung juga, yang menonton video ini sekarang, dan juga sudah masuk di dalam grup ya, silakan dibagi kepada teman-teman yang lain juga supaya mereka dapat informasi gitu loh ya. Nah, jadi ya tolong juga dibantu kita untuk menyampaikan kepada yang belum bisa mendapatkan informasi, karena masih banyak juga yang belum mendapatkan informasi. Ada dari Facebook juga ya, ada dari Instagram, ada dari WA, di mana grup Simama Poltekkes ini sudah menjadi 6 grup dan sekarang mau ke grup ke-7, jadi sangat banyak gitu. Jadi tolong dibantu ya untuk men-share atau memberikan informasi kepada kawan-kawan yang lain. Nah, jadi jangan sampai dia bertanya di hal-hal yang sama. Nah, jadi sangat banyak ketika saya menjawab di WA juga masih tetap dia menanyakan hal-hal yang sama. Tapi tidak masalah, yang penting kita terus berbagi ya. Saya coba buatkan dari video. Nah, jadi untuk adik-adik silakan dilihat langsung dari videonya untuk kita pahami. Nah, jadi saya akan coba menjawab pertanyaan yang sudah ada di video yang sudah saya tayangkan atau sudah ditayangkan di satu hari atau semalam, kira-kira semalam gitu. Jadi di sini ada pertanyaannya, boleh kita lihat. Nah, di sini. Jadi pertanyaannya kita lihat dari adik kita Rehan Putri. Nah, ini dia lagi menunggu ya, ini menunggu. Nah, di sini, ini ada saran, ini penjelasannya ketutup sama backsongnya yang terlalu gede bang. Saran aja sih, aku nontonnya nggak fokus gara-gara suara musiknya. Oke, ini kita nggak pakai sound lagi, backsound ya, backsongnya. Oke, kayak Kak, saya kan baru daftar, pas kirim data nggak bisa, tulisannya ruang penuh, coba lagi nanti. Itu gimana? Nah, oke, nah ini juga banyak yang bertanya di WA. Memang ini risikonya adik-adik ketika adik-adik mendaftar di 3 hari atau 2 hari, apalagi yang 1 hari, apalagi yang besok daftar, ini sangat berbahaya. Karena memang perubahan server yang akan dibuat karena fitur-fitur mau ditambahkan. Jadi memang harus ada yang diotak-atik, ya kan? Jadi ada pasti masalah di hari-hari terakhir adik-adik mendaftar. Jadi inilah risikonya ketika kita mendaftar di hari-hari terakhir. Jadi mungkin ya tampilannya kadang sibuk ya kan, kadang misalnya penuh, ada yang misalnya fotonya nggak nampak lah, ada yang belum bisa cetak foto lah. Karena itu yang pertanyaan di WA, bang kenapa foto saya nggak bisa cetak atau kartu saya nggak bisa cetak. Kemudian ada yang sudah diupload fotonya ternyata misalnya nggak muncul gitu. Kemudian juga ada misalnya nggak bisa cetak kartu sampai sekarang.
Kemudian dia nanya kapan sih tutupnya ini. Kemudian lagi dia nanya gimana ini. Gitu, gimana ini Kak, gimana ini Bang gitu. Jadi susah juga kita. Nah inilah risikonya kalau mendaftar di hari-hari terakhir gitu ya. Nah jadi silakan ditunggu aja, mudah-mudahan bisa. Nah kalau misalnya kartunya nggak muncul, solusinya nggak masalah. Jadi adik-adik nggak usah takut. Kalau misalnya kartu nggak dicetak, ya kan? Nggak dicetak, karena kan kita nggak pakai kartu itu gitu ya. Ini nggak pakai kartu itu karena kita nggak ada ujian gitu. Jadi nggak usah takut. Yang penting adik-adik sudah daftar. Yang penting pertama adik-adik sudah daftar, karena nanti ketika misalnya adik-adik masuk ke website si mama, ke website si mama untuk memasukkan atau input dan upload data portofolio, itu kan tidak menggunakan kartu peserta gitu. Jadi yang kau masukkan ya jelas cuma password atau akunmu tadi gitu, masuk dari yang pertama kali, Gmailmu atau apa ya. Jadi yang dibutuhkan, jadi kartu peserta itu kan nggak dibutuhkan, kartu peserta itu hanya dibutuhkan untuk ujian. Jadi kalau misalnya belum bisa kamu cetak nggak masalah. Nah jadi kadang-kadang masih ada juga bertanya gini, Bang, kami daftar misalnya di sini gitu kan, ternyata yang keluar masih lokasi ujiannya. Iya, gimana itu? Padahal katanya penilaiannya portofolio gitu, iya kan? Nah, jadi adik-adik, ketika misalnya ada yang bertanya seperti ini, ya, ini kan pendaftaran sampai tanggal 15 gitu ya. Jadi pendaftaran sampai tanggal 15, iya kan? Maka di situ masih tersimpan fitur yang sebelumnya. Jadi adik-adik memang harus keluar jadwal ujian, kemudian lokasi ujian itu harus keluar karena memang itu sudah dari awal dibuatkan. Nah, jadi itu nggak masalah, nggak masalah. Itulah ketika misalnya kamu cetak kartu. Jadi itu dia. Jadi sebenarnya nggak, kalau misalnya adik-adik nggak cetak kartu, yang baru daftar itu nggak masalah, nanti di setelah misalnya sudah servernya bagus, kamu cetak gitu ya. Karena tadi saya katakan yang dibutuhkan adalah masukkan input atau input dan upload data portofolio dengan menggunakan akun atau password yang kamu buat gitu. Nah, oke. Nah, di sini masih ada juga pertanyaan, Kak, mau tanya ya, berarti yang rata-rata rapot itu per semester dibagi jumlah mapel pengetahuannya gitu ya, Kak? Ya, saya katakan untuk semester 1 kalau rapot ya kan, untuk semester 1 rapotnya ditotalkan dulu semuanya, ada berapa bidang studi. Nah, bidang studi yang ada di rapot kamu, kemudian berapa totalnya, kamu hitung hanya pengetahuan saja, baru dibagikan berapa bidang studi gitu ya. Oke, nilai yang dimasukkan nilai pengetahuan kan Kak. Oke, jadi di video sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya kan. Ya, ini pengetahuannya saja ya, ini pengetahuan saja, saya katakan pengetahuan. Kemudian nilai yang dimasukkan nilai pengetahuan sudah. Kak, berarti yang diupload rapot yang ada nilainya kan? Kan ada rapot yang menjelaskan sikap dan kehadiran, apa itu diupload juga atau tidak Kak? Nah ini bagi adik-adik yang punya pertanyaan seperti ini mungkin dalam hatinya atau yang sudah chat di grup, yang dibutuhkan itu adalah yang ada nilainya. Jadi bukan misalnya kita scan dari halaman pertama rapot kita, enggak. Jadi kita hanya butuh rapot semester 1, rapot semester 2, rapot semester 3, semester 4, semester 5 ya. Yang ada di situ nilai pengetahuannya ya. Nah, kemudian di setiap rapot itu harus ada kalau bisa per semesternya namamu dan tahun ajarannya gitu ya. Oke, semester keberapa muncul juga di sana. Oke. Berikutnya bisa kita lihat untuk yang berikutnya di sini ada yang bertanya ya kan.
Nah, misalnya dia tanyakan, dia gini, dia nanya, Kak, mau nanya, kalau saya angkatan 2019, akreditasi sekolahnya bagaimana ya? Nah, untuk 2019 maupun 2018 ya kan, yang penting bagi kamu adalah melihat akreditasi sekolah yang masih berlaku sampai di tahun kamu tamat gitu. Jadi kamu tamat 2019, maka akreditasinya harus masa berlaku itu minimal sampai kamu tamat. Jadi kalau misalnya masa berlakunya 2019 gitulah, per bulan kamu tamat gitu. Nah, jadi kalau misalnya masa berlakunya sampai tahun 2020, berarti kamu masih bisa. Nah, jadi kalau misalnya masa berlakunya cuma sampai 2019, lihat bulannya gitu ya, atau bulan berapa masa terakhirnya kadaluarsanya akreditasi itu. Silakan dicek gitu ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat pertanyaan yang berikutnya, untuk SMA swasta akreditasi B apakah bisa? Nah, ini juga ada tadi bertanya ini di Facebook ya kan, langsung di Facebook juga. Untuk swasta masih ada kemungkinan nggak bisa masuk? Oh iya, nggak masalah karena swasta juga ada juga yang A kan, ada juga yang A, ada yang B, ada yang C gitu. Nah jadi, ya kan? Jadi untuk akreditasi B itu nggak masalah, ya masih boleh berpeluang. Apalagi misalnya kamu di daerah 3T gitu kan, berpeluang sekali dan malahan misalnya kamu daerah 3T akreditasinya B udah lebih cukup ini kan, apalagi A gitu ya, akreditasi B sangat berpeluang juga ya. Jadi silakan dilihat karena bedanya hanya 25 poin dengan yang A ya. Jadi kalau misalnya dia 3T, kalkulasinya gini, kalkulasinya 3T itu ya, 3T lah kuncinya gitu. Nah oke. Untuk yang berikutnya ada Kak, berarti rapot nilai keterampilan nggak perlu ya, nggak perlu di-upload ya, nggak perlu di-upload. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, apakah pengambilan satu prodi, dua prodi, atau tiga prodi berpengaruh terhadap penilaian? Oke, ini tidak berpengaruh ya, ini tidak berpengaruh. Yang jelas yang pengaruhnya kamu ingat syaratnya, kalau misalnya dia 3 prodi, nggak boleh ngambil di satu poltekkes. Nah itu. Ini. Jadi mau 3 prodi kamu ambil bagus, berarti peluang kamu besar. Cuma kalau misalnya kamu ambil di satu poltekkes, maka ini akan menjadi larangan besar gitu ya. Oke, dah itu ya. Nah, kemudian Kak, kalau rata-rata rapot semester 1 di tulisan total di rapotnya nggak sesuai dengan hitung manual sendiri, cuma beda 0,2. Gimana Kak? Harus disesuaikan diubah ke sekolah rata-rata rapotnya Kak ya. Oke. Nah, kalau misalnya 0,2 bedanya, nah kalau nanti di masalah pembulatan itu nggak masalah. Nah, kalau 0,2 ini kan berarti misalnya 88,2. Nah, ini misalnya rupanya yang tertulis itu 88. Nah, itu nggak masalah. Karena misalnya ketika nanti input data, dia cerita pembulatan, maka dia tetap balik ke 88. Ya. Nah, oke itu dia. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya mau diperbaiki ke sekolah, berarti harus print ulang kan? Oke, terserah, nggak masalah. Oke, berikutnya ada dari Nita Reja Wardani. Kak, buat juga dong yang SBM. SBMPN ya. Oke, siap. Nah, kemudian ada lagi Kak, kalau udah di-scan terus dijadiin satu ke bentuk PDF gimana katanya. Nah, ini
Kalau misalnya mau dibuat ke PDF boleh, kalau mau dibuat ke JPG boleh. Nah sebenarnya itu dia ya, di JPG juga. Jadi siapkan aja dua, boleh di PDF, boleh di JPG ya, siapkan. Jadi kita harus wanti-wanti aja, wanti-wanti. Oke, maaf Kak, mau bertanya lagi. Untuk rapot yang di scan itu semuanya pelajaran, itu semua pelajaran ya Kak? Atau untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris? Oke, ini kita jawab dari pertanyaan Rahmi. Kalau dia rapot itu semuanya gitu, semuanya, semua yang ada pada semester satu. Misalnya, apa mata pelajaran yang di semester satu itu yang kita rata-ratakan. Di semester 2 juga demikian. Jadi sudah termasuk tadi yang untuk matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Nah, ini rata-rata rapat per semester. Tapi kalau rata-rata nanti untuk bidang studi yang diharapkan beda lagi kan? Berarti terpisah. Nah, tapi bukan jadi terbuang dari sini, bukan. Ya, oke. Bisa ya. Nah, oke. Kemudian untuk Nur Hidayah Wisnu, untuk pengumuman hasil nominasi itu gimana ya Kak maksudnya? Nah, untuk pengumuman hasil nominasi adalah ketika misalnya panitia sudah mencek dan menilai penilaian portofolio ini dengan bobot atau penilaian yang sudah dibuatkan pada Juknis, maka namamu akan dipilih atau terpilih masuk nominasi untuk bisa mengikuti seleksi berikutnya yaitu kesehatan mandiri ya. Oke, artinya dia sudah lulus. Inilah namanya lulus di Poltekkes yang dia tuju gitu. Oke. Nah, berikutnya ada yang pertanyaan lain lagi dari adik kita Ririn Amelia, ya kan Ririn Amelia. Nah, di sini ada pertanyaannya, Kak, tapi aku juga ikut mapel keterampilan di sekolah, Kak. Lah, itu juga ada nilainya, tetap ikut dihitung enggak, Kak? Maksudnya, Kak, tapi aku juga ikut mapel keterampilan di sekolah. Ini keterampilan maksudnya keterampilan gimana ini? Ya. Oke, jadi keterampilan keterampilan ini kan semua ada sebenarnya. Nah, tergantung dia K berapa. Ini KTSP atau K13 gitu ya. Nah, kalau K13 biasanya langsung ada keterampilan pengetahuan. Nah, KTSP biasanya pengetahuan. Jadi keterampilannya muncul di bawah mungkin ya. Nah, jadi ya dihitung ya pengetahuan aja gitu. Nah, oke. Bang, berarti upload rapotnya cuma tabel nilai pengetahuan sama cover rapotnya di depannya. Enggak lah. Covernya enggak usah. Tabelnya bukan tabelnya nilai pengetahuannya itu aja yang ini. Semua. Nah, ini namanya semua. Yang ada sama namanya juga dicek ya di videonya udah ada. Bang, itu yang di scan cuma pengetahuan aja kan? Iya, pengetahuannya aja. Pokoknya yang di scan itu ya rapotnya seutuhnya gini. Rapotnya itu yang utuh. Nah, kan biasanya kalau ada pengetahuan, biasanya itu kan ada di belakangnya misalnya keterampilan. Kalau misalnya di satu aja dia di sini, satu di sini ada pengetahuan keterampilan, ya ini aja di scan gitu. Tapi kalau ada juga rapot yang misalnya di sini pengetahuan, di belakangnya keterampilan gitu. Kalau misalnya satu baru dibuatkan di rapotnya, ya udah itu aja di scan di rapot itu nggak masalah. Oke? Kak Poltekkes Medan belum ada pengumuman, sudah ya, sudah ada. Jadi sudah ada. Oke, berikutnya ada lagi yang diupload rapot pengetahuan. Iya, oke, sudah dijawab. Kak, izin bertanya, nilai rapot yang di scan hanya sampai pengetahuan aja. Sedangkan rapot saya pengetahuan rangka kedua yang di bawah, iya. Nilai keterampilan apakah harus dipotong? Oke, nah di rangka kedua nggak usah. Kalau rangka keduanya berarti misalnya keterampilan nggak usah diikutkan yang pengetahuannya aja. Yang ada pengetahuan inilah namanya dua lembar berarti ya. Rangka pertama, rangka kedua gitu ya. Oke, berarti yang diambil itu yang pengetahuannya aja. Satu lembar aja berarti rangka yang lembar pertama. Oke, berikutnya.
Ini juga ya. Bang, kan matematik kami ada 2 tuh, wajib sama peminatan. Kalau rata-rata dihitung semua wajib, semua atau wajib? Semuanya. Kalau rata-rata rapot semuanya. Tapi kalau misalnya rata-rata matematik yang wajib aja. Oke, sudah. Kak, untuk halaman rapot yang di scan itu cuma tabel nilainya, bukan tabelnya, utuh ya, utuh. Oke, utuh, bukan tabelnya aja. Kemudian utuh ya, yang jelas ada namanya di situ juga. Dilihat di videonya yang sebelumnya ya. Oke. Kak, upload rapot sama kriteria minimal berapa KB ya kan? Nah, ini pertanyaannya berapa KB. Nah, kalau bisa scan-nya itu misalnya di bawah 100 KB ya. Kalau bisa di bawah 100 KB aja. Karena biasanya untuk upload di ujian manapun biasanya di bawah 100 KB ya. Oke. Nah, berikutnya ada dari sini. Kak, buat video pengisian portofolio dong. Oke. Ya, sudah kita buatkan ya. Kak, kan di rapot ada bahasa daerah. Nanti kalau mau dijumlahin rata-rata itu bahasa daerah harus diikutin, harus. Ini harus, semua yang di rapot harus diikuti. Harus diikutkan, bukan diikuti ya, diikutkan. Oke nih, Kak, cara ngupload rapotnya itu memang buka di link mana, Kak? Dia di apa sih Mama, di si Mama Poltekkes Go ID ya, di situ dibuka di website kamu mendaftar pertama ya. Oke. Kak, kalau nilai matematika di pengetahuan ada 2, itu gimana? Hah? Kak, kalau nilai matematika di pengetahuan ada 2, itu gimana? Oh, matematika wajib, matematika minat, matematika wajib yang dipilih ya. Matematika wajib yang dipilih, oke? Oke. Kalau akreditasi itu harus ada nilainya gitu, Kak. Kalau akreditasi yang diupload kan nanti misalnya ini kan langsung ada nilainya memang di situ, yang nilainya di sampingnya 92A gitu kan, misalnya gitu. Itu yang diupload yang halaman depan ya. Yang halaman depan ya. Kak, mau tanya, kalau nama kita salah tulis di rapot dan kita scan bermasalah enggak ya? Ya pastinya namanya ini salahnya gimana gitu. Kalau misalnya salah semua, misalnya namamu Wina misalnya, yang tertulis misalnya Rani ya jelas salah lah, ya. Tapi kalau misalnya di situ Wina, namamu Wina, ya kan? Namamu Wina Apriliani misalnya kan? Yang tertulisnya Wina Aprilina, Apriliani gitu. Hilang L-nya 1 ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya Wina tertulis di rapot yang aslinya sebenarnya bukan Wina, yang ada Pina. Atau misalnya Rani kan udah salah ya. Nah, jadi tolong dicek lagi, nanti diperbaiki lah. Silakan diperbaiki ke sekolah kan nggak apa-apa ya. Kalau misalnya takut kali bermasalah silakan diperbaiki. Oke, ini juga masih sama Kak, buatin video contoh yang mau diupload dong. Oke. Kak, uji case mulai dari sekarang nggak apa-apa. Oke, kalau mau dia uji kesehatan dari sekarang nggak masalah, bagus. Ya, bagus. Oke. Nah, ini sebagai persiapan aja ya kan. Boleh. Kak, tapi menurut Keting di tempat aku yang juga selaku panitia nggak apa-apa kok kalau nggak pakai rapot asli. Aku pakai yang copy paste asalkan nilainya jelas. Oke, nggak masalah. Kalau misalnya nilainya jelas ya nggak masalah. Tapi kalau bisa kan ini kan sekarang kita mencari yang bagusnya. Ya rapot asli itu yang di scan gitu kan. Mau kamu misalnya copy paste atau misalnya fotokopinya kamu scan itu nggak masalah. Nah, kita mau mencari aman deh, mencari yang terbaik ya. Nah, oke, silakan dipahami. Nah, jadi demikianlah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Silakan adik-adik jika ingin bertanya lagi silakan sampaikan di kolom komentar di video nanti ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya.